orang mengatakan bahwa Trump itu adalah antikris yang menyamar, begitu. Dan banyak orang mengatakan begitu. Jadi saya ingin mengatakan kepada kita, Presiden Trump telah dilantik ya. Sebelumnya kita melihat begitu mengerikan sekali situasi dunia sebelum Trump dilantik ya. Ada kebakaran di LA kan, kebakaran di New York, di California, dan juga ada begitu banyak sekali penampakan UFO begitu. Dan setelah Trump dilantik, kita melihat semua itu langsung berhenti kan, kebakarannya nggak ada lagi, lalu juga penampakan UFO mulai menghilang begitu. Dan Trump langsung menaikkan 42 ya executive order begitu, atau sejenis impres atau perpres begitu, peraturan presiden begitu. Jadi semua yang dijanjikan oleh Trump itu langsung dieksekusi di hari pertamanya begitu. Jadi begitulah ngebutnya Trump ya untuk mengeksekusi program dan janji-janjinya. Jadi Trump itu berbeda dengan Prabowo ya. Kalau Prabowo kan hanya omong-omong kan, apa yang dia janjikan beda dengan yang dilakukan. Dulu dia menjanjikan kesehatan gratis, ini gratis, segala macam gratis, akhirnya nggak ada kan, ngomong kosong semua gitu. Bahkan makanan bergizi, program utamanya dia pun nggak jelas kan, hanya 5.000 perak dinikmati satu anak siswa, dan itu pun banyak yang basi kan, banyak yang busuk, bau amis, segala macam lah, ada yang berulat begitu. Bahkan banyak anak-anak itu yang keracunan begitu. Karena Prabowo disebut sebagai presiden omong-omong atau presiden omong kosong gitu. Apa yang pintar-pintar dia ngomong aja, tapi nggak ada yang dilakukan. Trump berbeda ya, apa yang dijanjikan langsung dieksekusi di hari pertamanya. Bayangkan, 42 gitu. Dan ada beberapa executive order yang dia tanda tangan itu sangat penting sekali bagi kita. Pertama adalah dia memutuskan agar Amerika keluar dari organisasi ular kan. Artinya apa? Ini artinya pandemi treaty gagal gitu kan. Karena apa? Karena tidak ada satupun program PBB yang bisa berjalan tanpa dukungan Amerika begitu. Nah, jadi ini bisa terjadi adalah akibat doa ya. Dan yang mengerti ya peperangan ini hanyalah barisan garda gitu kan. Jadi jangan ada orang di luar sana mengklaim diri bahwa itu akibat jasanya dia kan. Oh, mungkin karena dia sering demo, makanya jadi didengarkan Amerika. Oh, karena dia sering podcast, jadi didengarkan Amerika. Enggak, saudara. Ya, enggak ada manusia yang bisa melakukan itu, apalagi orang Indonesia. Hanya Tuhan yang bisa menggerakkan hati orang itu. Dan yang bisa menggerakkan Tuhan adalah doa kan, doa orang-orang benar begitu. Nah, jadi itu yang pertama ya, yang penting sekali. Lalu kemudian executive order yang kedua adalah dia menetapkan Bitcoin strategis nasional gitu, dan melarang semua produk CBDC ya, Central Bank Digital Currency gitu. Jadi dia juga melarang dolar digital gitu. Nah, semoga ini juga bisa ditiru oleh Presiden Prabowo kan, untuk melarang proyek Garuda ya, atau rupiah digital lah gitu. Seperti yang sudah sering saya jelaskan bahwa CBDC itu adalah antikris ya, sedangkan kripto itu adalah uang rakyat gitu. Ini begini saudara ya, kan banyak orang mengatakan bahwa Trump itu adalah antikris yang menyamar begitu. Antikris yang menyamar, kan banyak orang mengatakan begitu. Nah, jadi saya ingin mengatakan kepada kita, yang harus kita lihat adalah tindakannya dia. Tindakannya dia ini menguntungkan antikris atau menghancurkan pekerjaan antikris. Itu yang harus kita lihat begitu. Semua yang dilakukan oleh Trump itu justru menghancurkan program antikris begitu. Jadi begitu cara menentukannya dia gitu. Jadi jangan kata, oh Trump ini pura-pura aja gitu kan, atau adalah simbol-simbolnya segala macam lah begitu. Saudara, saya ingin mengatakan kepada kita bahwa Trump ini bukanlah orang yang sempurna ya. Trump ini adalah dari orang duniawi. Dia dari mantan klub elit global ya, mantan. Dia keluar dari situ kan. Jadi dia bukanlah orang yang benar-benar sempurna seperti yang kita harapkan begitu. Tetapi dia adalah seorang patriot, kita paling penting. Dan yang lebih penting lagi, Trump ini dikelilingi oleh para pureblood begitu. Jadi pengetahuan atau suara-suara mereka ini itulah yang akan
menentukan kebijakan yang diambil oleh Trump begitu. Misalnya Robert Kennedy Jr. kan, dia menjadi salah satu penasehat pribadi Trump gitu. Jadi banyak program-programnya dia itu datangnya dari beliau gitu. Terutama keluar dari organisasi ular tadi ya, itu pasti dari beliau gitu. Jadi itu yang harus kita lihat ya. Apakah Trump ini adalah seorang yang mendukung antikris atau tidak? Itu bisa kita lihat dari tindakannya dia. Tindakan apa yang dia pilih gitu. Nah, misalnya Prabowo lah. Kan dulu kita pikir Prabowo itu nasionalis kan. Tetapi tindakan dia apa? Justru kebalikannya kan. Kemarin dia mendukung organisasinya Bill Gates kan, Gavi gitu. Berarti Prabowo inilah yang antikris. Seandainya dia menghancurkan struktur kekuatan antikris tadi, barulah dia benar gitu ya. Nah, jadi begitu cara menentukannya. Jadi itu tadi beberapa hal yang saya katakan tadi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan Trump yang menghancurkan pekerjaan antikris atau New World Order gitu. Lalu kemudian Trump juga menetapkan hanya ada 2 gender gitu, laki-laki dan perempuan, tidak ada gender yang ketiga gitu. Nah, jadi dengan demikian dengan kata lain LGBT ya itu di-banned lah di Amerika gitu. Nggak akan ada lagi perkawinan sesama jenis di gereja, itu nggak ada lagi. Lalu kemudian juga dia menetapkan 2 kepala departemen penting ya. Pertama yang mengurusi bagian kesehatan kan, itu Kennedy Jr. gitu kan. Robert Kennedy Jr. inilah yang akan mengurus masalah industri kesehatan ya, baik produk-produk kesehatan, obat-obatan dan makanan gitu. Jadi dia yang akan mengurus bagian itu. Lalu kemudian dia juga mengangkat Elon Musk sebagai kepala Doge ya. Doge, jadi seperti koin Doge gitu kan. Doge, Department of Government Efficient gitu. Nah, jadi Elon Musk berniat akan membubarkan The Fed ya, bank sentral dunia, akan menggunakan Bitcoin sebagai sumber keuangan dunia gitu. Lalu kemudian juga kita melihat kemarin Trump juga mulai bersih-bersih ya, mulai membersihkan para ular ya, dari CIA, dari FBI, dari NSA ya. Bahkan Trump menaikkan executive order untuk membuka file siapa pembunuh Presiden JF Kennedy dan juga orang yang berusaha membunuh Trump. Trump kan udah 2 kali hampir dibunuh gitu. Jadi pertama dikatakan bahwa dia adalah berasal dari Badan Intelijen Mossad ya. Dan selama Trump menarik diri keluar dari organisasi ular, udara Amerika itu menjadi sangat bersih ya, nggak ada lagi pesawat yang menebar chemtrail ya. Jadi walaupun ini terjadinya di Amerika, namun kita turut ya bersuka cita, sebab kita itu semua adalah secara global adalah satu kesatuan gitu. Perjuangan pure blood di Indonesia adalah sama-sama satu perjuangan pure blood di Amerika dan negara lain begitu. Jadi itulah kabar baik ya, kemenangan bagi kita semua gitu. Jadi puji Tuhan ya, yang bisa tambahkan bahwa Tuhan telah menolong kita ya keluar dari masa-masa kritis ya, di mana hampir one world government hampir saja diumumkan oleh organisasi ular, akhirnya dibatalkan oleh Presiden Trump gitu. Jadi itulah pertolongan Tuhan kepada kita, dan itu bisa terjadi adalah akibat doa kita bersama ya.